Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika yang sekarang kebanyakan sedang di rumah aja. Ya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, kembali lagi kita tentunya di konten obrolan santai dengan saya menemani Om Hao ya Om setelah sekian lama. Sekian lama saya kita di berpisah ya. Lockdown, dan akhirnya sekarang kembali lagi menemani kalian semuanya di konten obrolan santai yang mungkin kali ini saya rasa sih akan menjadi konten yang teramat sangat tidak santai atau bahkan mungkin serius. Bisa bikin gila karena sebenarnya saya sebelum datang sini saya sudah menyimpan banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya akan saya tanyakan. Berhubung kemarin kan kalau nggak salah kan kita sempat trending di Twitter juga ya waktu itu ya, dan saya kan mengamati bagaimana grafik perkembangannya seperti apa, dan kalau nggak salah ini sekarang kita bahas aja tentang sebenarnya kan fenomena kita ada di Twitter kan sebenarnya kan bermula dari ini Om, apa namanya, keramaian yang bukan diciptakan yang dibuat oleh apa ya, salah satu akun yang dia tuh kayak memposting obrolan dari satu grup yang diisi apa ya, orang-orang yang punya kelebihan, yang mereka itu sudah meramalkan bahkan mungkin jauh-jauh hari, dan itu banyak sekali, bukan cuma satu atau dua orang yang punya kelebihan khusus yang sudah memprediksi akan fenomena alam yang terjadi belakangan ini, kayak gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dikatakan iya atau enggak gitu ya. Oh iya, kalau saya menyikapi ya Mas, kalau untuk tentang melihat masa depan atau meramal itu sebenarnya konsepnya kita lihat dulu. Kalau di sini modelnya itu prekognisi, jadi kebalikan dari retro, itu sebenarnya ada analisis atau dasar-dasar di belakangnya yang bisa ini nanti bisa kita percaya atau bisa kita pakai untuk acuan atau tidak. Tetapi kalau hanya menggunakan apa seperti melihat ke depan ya, seperti flashback ataupun mendapatkan bisikan atau apa, sebenarnya saya pribadi dan ada beberapa rekan-rekan saya ya yang dalam hal ini juga menekuni hal sama, itu kita pilah-pilah Mas, dalam arti untuk menjelaskan itu ke masyarakat umum. Jadi kalau kita di tempat yang terbuka, kita bilang hari ini kita direkam, kemudian kita akan diupload di YouTube dan macam-macam, itu memang kita harus bisa memilih. Jadi tetap kembali, katakanlah apa yang kamu ketahui, tapi jangan semua yang kamu ketahui kamu katakan. Karena gitu. Apa ya Om ya, yang waktu itu cukup menggemparkan ya. Waktu itu sempat ada fenomena alam terjadi, dan itu jam sekitar 3 atau jam 4 pagi. Saya buka Twitter dan itu jadi obrolan yang sangat ramai, saya banyak di-mention juga, terus cukup bikin panik Om. Kalau mungkin kamu juga lihat juga kayak mereka bisa mengatakan bahwasanya habis ini akan ini, habisnya akan ini, habisnya ini, dan itu cukup bikin panik loh, kok bisa kayak gitu. Iya, karena kalau sebenarnya untuk prediksi-prediksi itu kita menyampaikannya itu harus melihat situasi dulu Mas. Karena nanti jika prediksi ini memang tepat ya terjadi, itu setidaknya orang pertama memang harus persiapan dahulu. Tergantung penyikapannya juga. Tetapi kebanyakan nih teman-teman kita, warga kita itu kan panikan Mas. Ya, panikan apalagi dengan hal-hal yang berbau seperti gitu, ini. Gitu kan. Lah kalau memang ini terjadi lah, kalau tidak justru malah nanti lebih ke efek psikis dan justru malah bisa jadi mengumbar ini atau menebarkan berita keresahan yang itu tidak boleh sebenarnya. Dan memang saya pribadi itu kan modelnya gini Mas, teman-teman juga, teman-teman saya, dalam artian jika cukup tahu, kita cukup tahu saja, jadi tidak boleh disampaikan. Tetapi sesuatu hal yang boleh disampaikan saat kita ketahui dasarnya dan perhitungannya. Kalau kita bilang tentang retrokognisi, itu kita harus menguasai
sejarah, kemudian bahasa-bahasa penerjemah. Sementara prekognisi lebih ke perhitungan matematika. Jadi statistika dan probabilitas yang akan terjadi seperti apa. Tapi kalau hanya berdasarkan mimpi, kemudian bayangan, bisikan, jika dirasa tidak akurat, itu ada baiknya mending disimpan dulu. Kalau ngobrol tertutup. Jadi kita kayak ngobrol gini tentang menceritakan apa bisa tertutup. Dan buat konsumsi pribadi. Konsumsi pribadi ya. Karena kalaupun walau alam ya, kalau terjadi, seandainya tidak terjadi bagaimana? Karena resah kan? Karena ada beberapa prediksi ataupun nerawang ataupun melihat itu yang gagal gitu, tidak terjadi sama sekali. Karena konsepnya kalau prekognisi dari kata pre itu kan prediksi, itu ada peluang yang akan terjadi, ada peluangnya. Tetapi kalau kita bilang melihat atau menerawang, melihat dalam artian melihat masa depan apa yang akan terjadi, itu cenderung ke takabur nanti Mas. Karena melihat kejadiannya, karena mendahului dari ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sih Mas, kalau saya pribadi mewakili teman-teman juga gitu. Jadi harapannya buat teman-teman semuanya ya, kalau memang buat kalian semua yang punya kelebihan mungkin ya ada baiknya disimpan untuk konsumsi pribadi. Kita sendiri juga sebenarnya sering ngobrol-ngobrol juga ya tentang kayak ini, dan kebanyakan teman-teman kita juga ya kebanyakan juga ya sekedar obrolan aja. Kalau memang bisa memfilter sedikit lah mana yang bisa di-share atau mana yang bisa untuk konsumsi pribadi, harapannya sih seperti itu dari kami semuanya gitu. Dan membahas tentang fenomena kemarin sebenarnya cukup ramai dan cukup menggemparkan juga ya, karena waktu saya lihat berita itu pagi hari itu ada serangkaian, bukan cuma satu gunung yang katanya dia bergejolak, suara dentuman pun terdengar. Dan itu sebenarnya bagaimana sih selain kita menganalisisnya dari apa ya namanya jalur ring of fire, itu apakah mungkin ada faktor-faktor lain lagi mungkin dari metafisik atau semacamnya? Iya, ini berkaitan dengan dentuman. Ini banyak dari teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sudah menulis di kolom komentar juga. Sebenarnya dalam penyikapannya ini ada dua hal Mas Gentah dan Sobat Javanika ya. Jadi pertama ditelisik dari fisika geologi, yang kedua memang dari metafisika. Tetapi saya ada sedikit penjelasan ya, ini secara fisika dan geologi itu bagaimana prosesnya kok bisa terjadi. Nanti sebelumnya kita jelaskan cara metafisika. Jadi kan ring of fire. Jadi Indonesia itu kalau boleh dibilang ada dua. Jadi ada satu apa ini? Mati. Baru beli, polos banget ini. Oh, iya. Ada yang dari Mediterania, ini kita bilang sini Indonesia ya. Ini sorry ya, ini baru soalnya. Beneran nih. Masih Ryan. Ini Sumatera, ini Jawa, ini ada Kalimantan, Sulawesi dan ini. Nah, ini ada dari Mediterania, kemudian dari Pasifik Mas. Jadi melingkar begini. Sebenarnya kita ini salah satu negara di mana yang merupakan pertemuan dari dua lempeng dan dua sirkum ring of fire. Jadi boleh dibilang kita memang sebagai bumi Nusantara yang kaya raya. Tetapi di balik itu ada resiko yang besar. Iya, ada sesuatu besar yang ada di bawah kita ini. Kalau kita melihat tentang dentuman kemarin itu Mas, sebenarnya ini garis apa secara kontur ya. Ada Pulau Sumatera, kemudian ini Anak Krakatau, ini Pulau Jawa, ini gunung-gunung yang lain. Ini. Sini ada laut, samudra. Ini selat. Jika kita lihat ke bawah itu kan sebenarnya ada rongga-rongga. Ada rongga-rongga yang tersalurkan di bawah seperti ini, setiap gunung. Ini. Jadi inti bumi, kita lihat struktur bumi, itu kan di sini ada kulitnya keluar, kerak bumi yang kita diami sekarang ini. Kemudian lens kedua itu adalah mantel, ini kerak. Kemudian inti luar, dan yang paling dalam inti dalam. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini suhunya kan 6.000 derajat Celcius, ini 4.000, 2.000 hingga yang bisa kita tinggali sekarang, berkisar 30-an derajat lah yang kita tinggali sekarang. Ini selalu bergejolak Mas Genta. Jadi bergejolak dan
dari pergerakan ini kan pasti akan mencari celah-celah untuk keluar. Justru kalau tidak ada vulkanik, tidak ada gunung meletus atau apa, tidak ada gunung, malah justru bahaya. Karena terendap di dalam dan beresiko untuk meledak. Meledak, iya. Karena inti ini selalu bergejolak. Kejadian kemarin tuh jadi, ini kan malam nih, sekitar jam 10 ya nggak salah ya. Ini membumbung ke atas. Jadi gas ini adalah gas panas. Antara ini atmosfer. Sebenarnya ada perbedaan di mana siang dan malam. Kalau siang itu karena ada radiasi, kemudian ada sinar UV, ada pergerakan partikel udara, sehingga untuk indeks massa udara itu jadi lebih renggang, Mas. Sementara kalau malam karena tidak ada panas, tidak ada UV, tidak ada pergerakan, jadi pekat, jadi bisa padat, sehingga saat terjadi dentuman, saat terjadi ledakan, kecepatan suara itu duluan, sehingga saat ini naik ya, ini akan terjadi letupan-letupan kecil, yang mana udara panas bertemu dengan udara dingin, sehingga ada perbedaan tekanan udara. Dan hukumnya kan angin itu terjadi saat udara panas ke dingin ya, Mas, sehingga suaranya ini kemudian merambat dan terdengarnya beberapa saat kemudian, jadi seperti fenomena petir seperti itulah. Ini yang dari atas. Sementara yang dari bawah itu jelas di sini ada tekanan atau kompresi dari magma. Jadi magma dan gesekan-gesekan dari inti bumi, sehingga ada bebatuan cair, bebatuan pijar. Sehingga ruang-ruang ini kemudian kosong, Mas, dan timbullah beberapa gas. Sehingga gas-gas itu kemudian menjadi dentuman yang dia merambat dari bawah dan juga dia ada yang turun dari atas, sehingga ada resonansi atau indeks rambat bunyi begitu. Jadi kemarin jika dijelaskan oleh instansi terkait ya, dan vulkanologi ini memang tidak ada kaitannya dengan Krakatau, tetapi prosesnya itu beriringan, Mas, sehingga ini nanti akan terkoneksi antar setiap gunung. Jadi yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur, yang ada di luar Jawa, semuanya akan terkoneksi gitu. Itu sih. Balik lagi ke pelajaran IPA, teman-teman. Ya, tapi cukup masuk akal sih, Om, ya, kalau dilihat dari ini. Iya. Gitu. Oke, ini adalah versi dari apa namanya ya? Om, tadi apa namanya, Om? Fisika dan geologi. Fisika dan geologi ya, seperti itu mungkin. Dan saya percaya kalau memang ada andil metafisika di sini, pasti letaknya ada di dalam sini. Mungkin. Iya. Karena kalian tuh selalu meremehkan ide saya. Satu waktu itu sempat ngide buat bahas, yuk kita bahas sesuatu yang ada dalam tanah. Padahal nggak mau mengabulkannya. Dan saya percaya juga ada andil metafisika dalam ini, karena sebelum ini kan waktu kita sempat bikin konten di Bukit Turgo atau di Gunung Merapi, kita sempat membahas bahwasanya ya ada leluhur kita yang sedang mengadakan rapat besar-besaran kayak gitu, dan apakah ini ada sangkut pautnya juga dengan ini semua, Om? Iya, ini memang benar ya, ini semua dari ada. Dari metafisika ya sekarang ya, kita lupakan ini ya, lupakan ini. Kita lepas secara fisika, dan ini satu hal lagi, Mas, kita menyangkut ini, bahwasanya kita ini bersyukur dan beruntung kita berdiri di atas kulit bumi yang sangat kuat. Jika tidak kuat bisa kita bayangkan, Mas. Berada di ring of fire dan pertemuan dari dua lempeng bumi yang saling bertumbukan hari ini, sehingga pengaruh dari tumbukan-tumbukan yang lempeng-lempeng bumi yang ada di bawah kita ini juga berpengaruh dengan suara-suara itu sebenarnya. Ada seperti penggalian gitu ya. Dan ceritanya ini kan kejadiannya di Krakatau, tapi terdengarnya di daerah Jabodetabek ya. Iya, Bogor atau di mana? Di Depok ya. Jadi memang pergerakan kompresi gas dan magma itu memang kebanyakan di bawah itu, Mas, bawakan itu. Dan jika kita kaitkan dengan metafisika, ini juga memang ada kaitannya, bahwasanya sang Panglima yang sudah kita bahas. Ya, nanti aja dibahas, nanti kita sebut sang Panglima. Ya, sang Panglima ini sebenarnya sudah mengibarkan panji untuk berperang. Dalam hal ini berkaitan dengan wabah yang sedang terjadi saat ini. Dan menurut informasi bahwasanya ada 6 gunung yang sedang bergejolak ya, di Sumatera, di Selat Sunda, di Jawa ada 2, dan di Maluku Utara ada 2. Sebenarnya di bawah ini memang sudah diatur demikian, Mas. Jadi pasukan-pasukan ini sudah disiapkan setiap saat nanti akan keluar di mana. Jadi kita eloknya ya, baiknya tidak menyebut gunung meletus, tetapi gunung sedang punya gawe atau punya
pekerjaan rumahnya gitu, untuk membangun dirinya gitu, istilahnya untuk menjaga. Dan khusus di Tanah Jawa, karena ini berkaitan dengan Nusantara, yang ada di Sumatera, yang ada di Maluku, sementara tidak kita bahas dulu. Tapi di Jawa ini sebenarnya ada 3 gunung es, Mas, berawal dari huruf S. Satu di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah, dan satu lagi di Jawa Timur, yang mana sudah bersiap sekarang. Gunung es itu berarti mana? Slamet, Semeru, Salak. Iya. 3 gunung besar itu. Iya, 3 gunung besar, dan dari 3 gunung ini yang ada di tengah itu sudah mendapatkan sinyal saya saat ini itu dari Romo Bebek, Mas. Siapakah itu Romo Bebek, Om? Iya, jadi Romo Bebek ini adalah tanda kutip ya, angon-angonan atau mong-mongan dari Eyang Sunan yang ada di gunung itu, gitu, Mas. Dan beliau ini memang sewaktu meletus di tahun 2014, jika saya salah dikoreksi, itu menampakkan diri. Jadi awannya itu bentuknya seperti bebek, yang di atasnya itu ada kayak lingkaran malaikat tuh loh, Mas, di atasnya. Dan filosofinya adalah bebek itu adalah angonan. Angon itu di sini diterjemahkan yang diasuh. Jadi yang diasuh itu ya kita. Karena berkaitan dengan sungai yang ada di situ ya, sungai besar yang ada di situ, dan salah satu abdi kinasih juga dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Tapi sorry Om, saya potong sebentar. Pertanyaan saya itu kenapa ya setiap gunung meletus itu awannya itu selalu membentuk sesuatu? Boleh dibilang begitu ya, karena kebanyakan gunung meletus, walaupun ini bisa kita katakan itu cocokologi lah atau apalah, tapi kalau dilihat memang benar adanya juga. Kayak waktu itu sempat di Merapi kita tahu sendiri bentuknya seperti apa, di waktu yang Merapi yang terbaru, sebelum terbaru ini kan ada kayak katanya ibu yang sedang menggendong anak kayak gitu kan, yang kemarin itu bentuknya sang panglima itu katanya dari Romo Bebek itu. Sebenarnya gimana sih untuk penjelasannya itu seperti apa? Iya, kalau ini kita jelaskan secara metafisika ya. Kalau metafisika, ini kita secara metafisika. Secara metafisika ya, kalau secara fisika memang ada beberapa anomali atau memang itu bentukan seperti itu. Secara metafisika sebenarnya beliau ini adalah perlambang yang ditugaskan, yang didinaskan. Jadi awan ini sebenarnya yang membawa siapa, Mas? Kayak misal hari ini Mas Genta gitu. Jadi yang ditunjukkan ke depan gitu, bahwasanya saya yang bertugas. Jadi misal Eyang Romo atau siapa atau beliau, ibu yang menggendong anak, itu sebenarnya penggambaran dari ibu pertiwi, Mas, sebenarnya. Yang menggendong putra itu ya kita gitu. Dan ada juga yang membentuk permohonan permaafan dan doa juga ada gitu. Karena kalau bisa dibilang teman-teman semuanya, kalau saya menangkap dari ini gambaran kemunculan awan panas itu sebenarnya dari setiap kemunculan itu kalau sampai sekarang itu bisa dibikin cerita sendiri. Iya, banyak. Ada sambungannya sendiri-sendiri kalau sebenarnya kalian bisa telisik secara pribadi kayak gitu. Terus sebenarnya menurutku sih ada sambungannya pribadi. Iya, benar. Dari yang tahun itu urutannya. tahun ini apa, jika dijadiin satu itu pasti ada satu makna pesan yang sangat-sangat dalam. Tapi mungkin kita nggak akan bicara di sini. Dari kalian itu menjadi kebebasan kalian dalam mengartikan sendiri kayak gitu ya. Ada temanya gitu ya modelnya. Iya. Dan apa ya Om ya, kayak ya mungkin fenomena kemarin itu cukup menggemparkan karena bukan cuma satu gunung. Iya. Dan banyak gunung dia bersinergi menjadi satu. Itu kalau memang dilalai amit-amit itu bergejolak secara bersamaan, itu akan mencekam. Apakah satu gunung pun kita udah tahu ya mencekamnya seperti apa gitu ya, kayak anak Krakatau di tahun 1833, Gunung Krakatau di 1833 itu seperti apa, itu kalau lima-limanya bergejolak. Karena kalau nggak kita bahas dari segi metafisika dulu, dari segi ini Ring of Fire cukup memungkinkan gitu. Cukup memungkinkan, dan memang ini bentukan dari busur Sunda, Mas. Jadi busur Selat Sunda itu bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat tadi, kita kembali ke sini ya, ke Sumatera, ini memang luar biasa ya, mohon maaf sekali ini cuma prediksi, dalam artian sesuai juga dengan data yang saya baca dari vulkanologi, bahwasanya ada tumbukan antara lempeng yang ada dari Indo Australia ya, dan satunya itu memang bergerak, Mas. Dan ini juga ada gunung yang besar dan posisinya juga di tengah laut, sehingga kalau bersamaan ya bisa kita bayangkan kembali seperti tahun yang sering disebut-sebut, yaitu tahun 1006 dan tahun 1011, antara 1006 hingga 1011 yang disebut dengan Mahapralaya. Itu bencana yang cukup besar ya. Iya. Karena Mahapralaya sendiri, kalau kita kembali ke tahun 1006 itu banyak dikaitkan dengan multitafsir, Mas. Ada yang menyampaikan bahwa keruntuhan kerajaan tertentu, bencana besar, perbedaan
kerajaan, paham dan macam-macam. Restart sistem kehidupan juga ya. Restart sistem katanya. kehidupan juga karena kalau kita hitung kan ada 1006, kemudian ada tahun 1919, 2020 gitu. Jadi berkaitan juga dengan restart. Karena sekali lagi bahwasanya sejarah itu kan tidak bisa terulang, tetapi polanya bisa terulang karena mengikuti dengan deret aritmatika dalam ilmu matematika. Dan dari deret aritmatika ini bisa kita ambil untuk prediksi yang akan terjadi di kedepannya. Jadi kita tidak melihat tapi memprediksi itu, Mas. Jadi ya bisa dibayangkan satu gunung besar saja yang meletus pada tahun 1883, Gunung Krakatau waktu itu terdengarnya sampai negara Jepang gitu, dentumannya. Apalagi jika semuanya, Mas. Tetapi proses meletusnya itu seperti apa dulu? Kalau cuman membumbung asap, ya mungkin kejadiannya seperti sekarang gitu. Itu sih, Mas. Tapi kalau emang dilalai amit-amit kayak gitu ya enggak. Tapi kan kita semua tahu kalau kita lihat dari segi metafisika ini adalah sinyalir dari alam untuk meredakan semua huru-hara yang sedang terjadi di dunia ini. Dan ya harapan kita semoga kita bisa berdoa bersama semoga tidak terjadi apa-apa dan wabah yang selama ini meresahkan ya segera hilang. Kalau kayak sebelum lamanya zaman ini, di lamanya zaman bahkan di era Syekh Zubairi ini sendiri, dia pun dalam janji yang dia lakukan dengan Sabdo Pahlawan itu kan terucap beberapa poin janji. Dan Syekh Subakir pun juga mengatakan di salah satu poin dia tidak bisa menjanjikan itu karena ya seiring berkembangnya zaman siapa lagi yang bisa mengontrol gitu kan. Bahkan Syekh Subakir sendiri nggak akan bisa mengontrol. Untuk saat ini selama saya hidup saya bisa menjaga janji itu, tapi setelah saya meninggal nanti bagaimana? Nah, bagaimana? Dan mungkin ya itu mungkin kemudian lalu muncul istilah-istilah wong Jawa wis ilang Jawane dan segala macamnya.